jendela kamar saya tuh ada yang ngetok bang. Saya buka lah, nggak ada siapa-siapa bang. Nggak ada siapa-siapa, saya tutup lagi. Ada yang ngetok lagi bang untuk kedua kalinya bang. Saya buka lagi, saya penasaran kan. Dan pas saya tidur, saya ngerasa tuh di sebelah saya ada orang. Itu sosok tinggi banget bang. Yang saya lihat kakinya doang. Baru saya baca-baca kan karena takut tuh. Badannya tuh lebihin plafon lah. Sebelum sholat Jumat saya kumat lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Angga. Kali ini gue kedatangan nih narasumber jauh-jauh dari Cibinong yang mempunyai pengalaman mistisnya ketika sedang liburan ke daerah Puncak bersama abangnya. Halo Bang Rizky. Ya, Bang Gimana Angga. Bang? Ya, gimana perjalanan tadi? Ya lumayan macet bang tadi di jalan sih. Dari Cibinong ya, Karminan ya? Berapa jam Bang kira-kira tadi Bang? 30 menitan kayaknya. 30 menit ya. Ini katanya abang mau menceritakan pengalaman mistisnya nih bang, pas ke puncak. Kejadian apa bang yang abang alami? Saya ngalamin kejadian tuh pas saya sama abang saya tuh puncak. Diikutin salah satu sosok penunggu dari sebelum Villa Soekarno tuh. Oh, sosok apa itu bang yang ngikutin abang? Sosoknya tuh tinggi gede, matanya merah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita dari Bang Rizky, gua Angga minta buat kalian para sobat-sobat Balai Misteri untuk like, share, komen, dan subscribe buat kita semangat lagi bikin video-video terbaru kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Kumis Kupas Mistis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya Bang Rizky. Oke, Bang Rizky, gimana ceritanya? Jadi pada awalnya tuh saya sama abang saya karena gabut-gabutan bang. Oke. Saya gabut-gabutan ke puncak lah. Acaranya tuh ngopi-ngopi. Ini sekitaran tahun 2023. Bulannya antara bulan Juli gitu dah. Saya gabut-gabutan tuh. Akhirnya saya ngechat abang saya lah. Bang, ke puncak yuk. Saya ngomong. Habis saya chat, abang saya bales. Kapan? Ntar malam nih. Ya udah nanti gua ke rumah gitu. Habis maghrib lah. Ya udah bang, ditunggu. Akhirnya saya mutusin tuh buat nunggu kan. Habis maghrib, abang saya datang ke rumah. Abang saya datang, ngabisin satu batang rokok. Habis itu habis sisa jalan tuh. Oh, jadi malam itu ya? Iya. Di jalan kita santai-santai aja bang. Nggak ada gabut-gabutan iya, kayak gitu. nggak ada apa-apa gitulah. Nggak ada pikiran apa-apalah gitu. Iya. Sambil ketawa-ketawa di jalan kan. Nah, di pertengahan jalan tuh hujan bang. Oh, hujan, kena hujan berarti. Kena hujan, kita melipir lah ke Alfamart. Abang saya sempat bilang tuh, ini mau lanjut atau mau gas? Saya bilang gas aja, kita udah nyampe sini masa nggak terus gitu. Akhirnya abang saya mutusin tuh, yaudah ayo jalan. Kita jalan lah lagi tuh. Habis break tadi di Alfa. Kisaran jam berapa itu? Tuh kisaran jam 8 atau setengah 9 lah. Kita jalan lagi. Akhirnya kita mutusin tuh buat ngopi di RA. RA Rindu Alam. Rindu Alam. Kita ke situ. Ternyata tempatnya tuh ramai bang. Oh, penuh ya? Iya. Tempat penuh. Kita mutusin buat ke bawah lah sambil nyari warung-warung gitu, warung-warung puncak. Oh, jadi nggak di tempat itu nih karena ramai, turun ke bawah. Turun ke bawah. Kita turun, nemu nih satu warung. Kita mutusin buat ke situ. Udah sini aja yuk, mumpung sepi juga nih. View-nya juga lumayan lah gitu. Kita ke situ, kita pesen lah 2 kopi sama jajan-jajanan lah. Oke. Kita ngopi sambil cerita-cerita, ketawa-tawa kan. Dan di situ nggak ada pikiran buat ada hal yang nggak terduga-duga nih. Selepas itu kita ngopi-ngopi sekitar jam setengah 12, jam 12-an lah. Kita mutusin buat turun. Oh,
Jadi TikTok tuh Iya, bolak-balik. kita mutusin buat turun karena hawa dingin juga kan. Hujan, habis hujan ya turun lah. Nah di pertengahan jalanan itu saya mau kencing, nahan buang air kecil. Abang saya ngomong, yaudah nanti di depan. Habis itu saya mutusin buat nahan tuh. Nah sekitar 200 meter atau 100 meter dari villa sekarang tuh ada saung-saung kayak buat penjaga-penjaga villa gitulah yang nawar-nawar villa. Punya abang-abang villa gitu yang Ya. biasanya nyawain villa. Oke. Mutusin buat ke situ, abang saya minggir. Udah nih kencing sini, agak kedalaman dikit, naikin itu pagar pembatas jalan. Saya naik situ, saya kencing lah. Sambil saya kencing tuh di ujung mata ekor kiri saya tuh melihat ada satu, saya kira tuh pohon. Oh, jadi tempatnya tuh gelap gitu pas Iya. masuk ke dalam pagar pembatas jalan tersebut. Saya kira itu pohon, saya nggak hirauin kan. Saya kencing, tiba-tiba itu ngegerem. Jadi, Saya nggak hirauin kan sama suara hujan tuh, rintik-rintik dari daun. Akhirnya saya mutusin buat balik lah ke abang saya nih yang nunggu di motor. Saya balik, saya iseng kan sambil nengok. Apa sih tadi? Saya nengok, itu ternyata bang sosok tinggi gede bang. Itu samanya tingginya hampir sama kayak pohon yang saya kencingin tadi. Saya akhirnya buat cepet-cepet kan ke abang saya bilang, ayo bang jalan. Abang saya nanya, kenapa? Gak apa-apa, dingin kata saya. Yaudah abang saya turun, naik motor kan jalan tuh sekitar 20 menitan. Ban motor abang saya tuh kempes, bocor. Oh, buat motor kalian gitu. Iya, tergelincir lah kita, jatuh. Oh, jatuh, sempet jatuh juga. Sempet jatuh, lecet-lecet. Akhirnya kita mutusin buat dorong. Itu di mana itu pas kejadian motor bocor terus jatuh? Itu sudah ngelewatin jembatan Villa Soekarno tuh. Oke. Habis jatuh kan kita mutusin buat dorong. Dorong aja bang, siapa tahu di depan ada tukang tambal ban. Yaudah dorong, sekitar 30 menitan kita ngedorong. Lama juga ya itu berarti? Lumayan lama. Iya. Kita akhirnya nemu tuh sama tukang tambal ban. Kita minggir. Nah abah-abah sini sempet ngasih saya air. Oh, abah bengkel ini ngasih air buat apa itu? Saya kurang tahu, belum tahu, nanti di akhir baru ketahuan. Saya minum kan karena mungkin abahnya ngeliat saya habis jatuh, lecet-lecet, kotor kan. Iya. Jadi ngerasa gimana gitu. Saya minum lah. Saya minum, habisin satu batang rokok tuh. Abang saya dipanggil sama abah ini. Habis dari mana mas? Habis ngopi pak di puncak, kata abang saya. Habis ngopi tuh. Tuh temennya tadi jatuh. Iya tadi jatuh. Sama saya ini berdua gitu. Oh yaudah, sekitar 20 menitan lah kita nambel tuh. Akhirnya udah tuh. Habis itu saya jalan, lanjutin perjalanan sama abang saya. Dan sekitar jam 1:30-an lah. Itu nyampe rumah tuh. Nyampe rumah saya. Habis nyampe rumah saya tuh, saya mutusin buat masuk ke dalam rumah. Abangnya kemana? Abang saya pulang tuh. Oh, kalau beda rumah gitu? Beda. Abang saya pulang. Saya masuk dalam kamar. Saya lupa nggak cuci muka tuh sama cuci kaki. Biasanya saya kalau mau tidur kan cuci muka, cuci kaki gitu. Saya langsung rebahan. Dan di jendela kamar saya tuh ada yang ngetok bang. Ada yang ngetok? Ada yang ngetok. Saya kira abang saya balik lagi. Oh iya. Terus? Kan biasanya kalau abang saya ke rumah tuh suka ngetok jendela biar saya keluar gitu. Saya buka lah, nggak ada siapa-siapa bang. Nggak ada siapa-siapa, saya tutup lagi. Saya lanjut rebahan sambil main HP tuh.
sambil main HP. Ada yang ngetok lagi bang, untuk kedua kalinya bang. Saya buka lagi, saya penasaran kan. Itu ketukannya gimana tuh? Ketukannya biasa, kayak orang, kayak orang aja. Saya akhirnya buat mutusin buat ngebuka kan, penasaran. Saya lihat kan samping rumah saya kan jalanan nih bang. Oke, iya. Ini rumah saya ngadep sono. Ini jalanan dan di sini ada portal. Dan di portal itu saya ngeliat sosok tinggi hitam yang saya lihat Yang di puncak tadi. iya, sebelum Villa Soekarno tuh. Pas saya kencing. Saya tutup jendela, langsung saya rebahan tidur tuh. Tutup bantal kan. Dan pas saya tidur, saya ngerasa tuh di sebelah saya ada orang. Pas saya buka bantal, itu sosok tinggi banget bang. Yang saya lihat kakinya doang. Oh, sosok yang dari di puncak terus tadi yang dilihat dari jendela itu di kamar. Iya, di kamar, masuk ke kamar. Baru saya baca-baca kan karena takut tuh. Badannya tuh lebihin plafon lah. Nggak kelihatan. Yang kelihatan kakinya doang. Tinggi banget itu berarti ya? Tinggi banget. Oke. Kayak rumah 2 lantai kali. Saya akhirnya buat musim baca-baca tuh karena saya takut. Saya tutupan tuh. Habis saya baca-baca, saya nggak sadar bang. Oh, langsung nggak sadar. Iya. Saya nggak sadar. Kata mama saya tuh, saya ngigo-ngigo bang. Ngigo gimana tuh? Ngigo kayak ngamuk-ngamuk gitu lah. Saya ngamuk-ngamuk. Itu sekitar jam 4 subuh. Jam 4 subuh, ajan tuh. Nah pas ajan udah nggak ada apa-apa kan. Saya siuman. Habis saya siuman tuh habis sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat saya kumat lagi bang, sekitar jam 9. Oh, jadi masuk lagi itu sosok. Tapi katanya sih saya mendesis. Oh, kayak apa ya, ular ya? Iya, di dalam mimpi saya nih, saya ngeliat sosok wanita pakai baju hijau, dia ngedesis. Nah saya takut kan, saya tendang. Saya kaget. Kenapa? Enggak, tadi mimpi ada ini cewek pakai baju hijau mendesis. Ya udah, mandi terus sholat Jumat. Habis sholat Jumat tuh saya kumat lagi bang. Kumat lagi. Akhirnya kakak saya nelpon abang saya buat ke situ kan. Oh, dikabarin. Iya, dikabarin buat ke situ. Akhirnya sekitar jam 1:30-an abang saya ke situ. Dan abang saya tuh nggak boleh masuk sama sosok yang masukin saya. Nggak boleh masuk rumah. Alasannya apa tuh kayak? Alasannya kurang tahu dah. Soalnya sosok itu tuh kayak nggak seneng aja gitu. Kayak nggak seneng. Akhirnya sekitar jam 3-an lah. Saya disembuhin tuh ke orang pintar lah. Ustadz itu di depan rumah saya. Kira sembuh. Nah setelah 2 hari itu tuh bang, saya pikir udah nggak ada apa-apa kan. Setelah saya disembuhin tuh, akhirnya malam minggu abang saya ke rumah. Biasalah ngopi-ngopi itu. Abang saya ngopi-ngopi sambil nanyain kenapa kesurupan gitu. Sambil ketawa-ketawa bercanda. Saya bilang nggak tahu gitu. Akhirnya sekitar jam 10 jam 11-an abang saya pulang ke rumah. Abang saya pulang ke rumah, saya masuklah kamar tuh. Saya masuk kamar, dan di kamar tuh saya ngerasa mual, kayak orang masuk angin lah. Mual, keringet dingin, dan saya kesurupan lagi bang. Oh, kesurupan lagi? Kumat lagi kata kakak saya sama ibu saya. Akhirnya paginya tuh kakak saya nelpon abang saya nih buat ke rumah. Abang saya datang, berembuk lah, rundingin. Ini gimana? Enaknya gimana gitu ya? Iya, akhirnya nemu nih solusi ibu saya. Ibu saya nelpon orang dari Jawa tuh, suruh magerin. Nelpon siapa tuh ibu? Saudara yang di kampung. Buat nyariin orang pintar. Nyariin orang pintar, terus suruh magerin dari sono. Jadi dipagerin dari jauh nih ya? Iya. Orang pintar itu gak bisa, harus anaknya yang datang ke Jawa. Akhirnya setelah mutusin itu,
karena nggak ada bis siang tuh ya, kita mutusin buat berangkat abis maghrib. Abis maghrib kita berangkat, saya sama abang saya tuh kita berangkat. Kata abang saya tuh, saya di jalan tuh tatapannya kosong. Tatapannya kosong, terus saya tidur mulu. Akhirnya kita nyampe tuh lah pagi. Kita nyampe jam 4 subuh pagi. Dijemput lah sama om saya. Saudara yang di kampung nih. Iya. Tapi nggak ke rumah nenek. Langsung ke orang pintarnya. Oh, jadi nggak dibawa ke rumah dulu nih, tapi langsung ke orang yang mau nyembuhin tersebut. Iya. Nah, pas sampai di rumah orang pintar tersebut, orang pintar itu kayak udah tahu bang, saya mau datang gitu. Udah ngebaca lah ya. Udah ngebaca. Orang pintar itu bilang mandi dulu, mandi. Saya mandi. Habis saya mandi, saya dikasih 13 telur bebek. Satu air, 13 telur bebek, sama satu bacaan. Hafalan gitu. Hafalan. Katanya saya suruh balik lagi karena ada sesuatu yang saya nggak bisa ngomongin lah. Ada sesuatu itu. Akhirnya malam Selasa tuh kita mutusin buat balik lagi sama abang saya. Oh, jadi baru nyampe ritual, terus hari itunya juga langsung ke sana lagi nih, ke Bogor. Iya, jadi kita tektok tuh. Kita tektok, nyampe lah kita di Bogor jam pagi tuh, Selasa pagi. Kita mutusin buat ke tempat saya itu yang kencing. Oh, pagi tuh apa siang apa? Sekitar jam 9-an. Kita mutusin buat ke situ tuh. Akhirnya kita ke situ, saya sama abang saya kan naik motor lagi tuh. Terus saya suruh ke pohon itu lagi. Oh, ke tempat yang pertama pas ke puncak itu tuh. Iya, tempat saya kencing. Saya disuruh naruh 13 telur bebek itu sama satu air. Sama hafalan-hafalan tadi. Akhirnya saya minta maaf, saya udah ngelakuin hal-hal yang nggak senonoh gitulah. Saya nggak permisi juga. Akhirnya saya mutusin buat balik sama abang saya. Nah, abang saya bilang, ke tempat abah kemarin dulu yuk, yang habis nambel ban. Oh iya. Nah, nyampe situ, abah tukang tambel ban itu bilang, habis dari mana mas? Tadi habis dari itu pak, yang saya kencing kemarin. Abah tukang tambel ban itu kayak udah tahu bang. Yang dia lihat pas malam-malam itu, ternyata saya diikutin sosok tinggi gede, mata merah, ada taring. Ada taring tuh. Jadi abah nggak ngomong, dia langsung ngasih air ke saya. Karena saya diikutin. Akhirnya saya ngucapin terima kasih ke abah itu kan. Kita baliklah ke rumah yang di Bogor. Kita balik terus ke orang pintar tadi, orang pintar yang di rumah saya. Katanya udah, habis ini udah nggak bakal terjadi apa-apa lagi. Setannya udah, jinnya itu udah nggak ngikutin kamu karena kamu udah minta maaf. Akhirnya selepas dari itu saya ngejalin hari-hari tuh udah mulai biasa bang. Udah nggak kesurupan-kesurupan lagi, udah nggak kumat. Oke, tadi cerita dari Bang Rizky, ya ceritanya cukup epic sih tadi. Jadi ada satu kejadian pas dia jalan ke puncak dan di tempat yang lu nggak tahu sebenarnya bang. Iya. Kalau itu ya punya kawasan dia gitu. Ya ini gue mau nanya-nanya sih bang tentang yang dari cerita lu tadi nih tentang sosok-sosok yang katanya masuk ke dalam diri lu nih. Gue pengen nanya pertama ini, itu sosok yang tinggi hitam itu yang mata merah ada taringnya itu, sosoknya itu gimana aja bang yang lu alami ketika didatengin sama dia? Sosoknya tuh tinggi besar kan, mata merah, bertaring. Tapi dia nggak masuk ke lu apa cuma nampakin doang? Cuma nampakin doang. Alamin apa dengan sosok perempuan yang katanya ngedesis kayak ular tadi sih? Iya itu sosoknya cewek pakai baju hijau. Dia ngedesis. Jadi masuk ke saya tuh kata ibu saya ngedesis. Oh. Oke. Gue mau nanya juga nih, maksudnya apa nih yang pas lu ke Jawa kan katanya
disembuhin nih ke salah satu orang pinter yang ada di daerah lu nih. Itu menurut orang pinter tersebut atau kiai lah, dia apa itu yang ada penjelasannya nggak tentang apa sosok yang masuk ke lu, terus kenapa lu bisa diikutin terus kayak gitu? Katanya sih saya kencing sembarangan gitu, nggak permisi. Dan sosok yang tinggi itu nggak seneng. Oh, Karena itu kawasan dia. itu pas setelah menjalani ritual, terus ada mediasi, lu dikasih apa tadi, telur bebek, 13 satu air terus sama apalan-apalan. itu diapain aja tuh bang, telurnya sama minuman apa air putih tadi? Itu telurnya saya taruh di tempat itu yang saya kencing. Yang saya ngeliat tinggi besar itu. Oh, jadi kayak buat apa, Sesajen media permintaan maaf gitu Iya. ya. Oke, terus jadi sebenarnya nih kan tadi Abah ini ngomong nih, atau dia nanyain lu nih berdua yang katanya habis kemana. Ternyata nih Abah ini tahu loh bahwa kenapa dia bisa ngasih air ini, ternyata dia ngeliat kan sosoknya ngikutin lu itu. Dia ngeliat. Oh, jadi dia baru cerita ketika lu setelah ritual mampir ke situ, dia baru cerita tuh si Abah. Baru cerita. Dan katanya tuh, kata Abah itu kita malam Jumat kan. Malam Jumat Kliwon. Dan para penghuni-penghuni situ lagi ngadain apalah gitu. Kenapa tuh abang lu bisa diusir tuh? Katanya kan tadi bilang sempat diusir pas dalam keadaan kesurupan. Terus apa yang lu alami pas kesurupan? Jadi apa yang ada di pikiran lu pas lu kesurupan? Sebenarnya gue juga nggak tahu nih tentang orang kesurupan itu apa yang dia rasain sih. Kesurupan ya, saya ngerasa tidur aja bang. Oh, nggak sadar gitu? Nggak sadar. Tapi kata ibu saya tuh saya ngamuk-ngamuk. Nah pas abang saya datang, abang saya diusir, nggak boleh masuk. Sahas ya. Oh, bahasa Sunda ya? Iya, ini tempat saya. Ngapain kamu kesini? Nah, itu tadi cerita dari Bang Rizky, cerita yang cukup epik dari pengalaman dia yang melakukan perjalanan ke puncak dan mengalami kejadian-kejadian setelah pulang dari puncak. Cukup menegangkan dan tentunya menyeramkan ya. Dan tidak ada henti-hentinya, gue Angga meminta kalian untuk selalu subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya gue dan tim dari Balai Misteri tetap semangat buat video-video terbarunya. Dan buat para penonton yang ingin menjadi narasumber di channel Balai Misteri, boleh kontak WA yang sudah tercantum di bawah ini. Buat yang sudah like, comment, and subscribe, gue banyak-banyak berterima kasih. Saksikan video kami berikutnya, tolong support channel kami. Sikat.